Kembali di Anju Sore, pemirsa, seorang ilmuwan nuklir Iran dinyatakan meninggal pasca serangan yang diluncurkan Israel. Ilmuwan Iran tewas sebelum gencatan senjata yang dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berita kematian ilmuwan nuklir Iran bernama Mohammad Reza Sedigi Saber tewas diumumkan di laporan televisi pemerintah Iran. Sedigi Saber tewas di kediaman rumah orang tuanya di kawasan Astaneh-Ye Ashrafiyeh, Iran bagian utara. Sosok Sedigi diketahui berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Dirinya meninggal saat serangan udara Israel ke fasilitas senjata nuklir dan militer Iran, termasuk lokasi pengayaan uranium di 3 kota. Kematian Sedigi dinyatakan saat akhir jelang batas waktu gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump. Selain Sedigi, ilmuwan Iran lain yang meninggal dunia adalah Fereydon Abbasi Davani dan Muhammad Mehdi Tehranchi. Penyeberangan perbatasan Kapikoy antara Turki dan Iran macet parah saat sejumlah warga Iran keluar dari negara pasca serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir. Warga Iran mengangkut barang mereka saat kerumunan orang menuju gerbang perbatasan. Kendaraan dan bus terlibat kemacetan di seluruh area saat siap untuk mengangkut para pengungsi. Bagian wilayah Iran telah mengalami eskalasi militer yang berbahaya setelah tentara Israel meluncurkan serangkaian serangan udara intensif terhadap fasilitas nuklir dan militer di wilayah Iran sejak 13 Juni yang lalu. Kapal perang armada Pasifik Rusia melakukan penembakan artileri dengan sasaran ke laut dan udara di timur jauh pantai Kamchatka. Di tengah eskalasi yang terus memanas antara perang Iran dan Israel, armada Pasifik Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan melakukan penembakan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit menembakkan peluncur granat dari dek. Latihan yang melibatkan pasukan armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik, Laut Okhotsk, dan Laut Jepang. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa agar eskalasi Iran-Israel mereda. Ia menilai situasi saat ini masih dinamis. Hal itu memicu perubahan harga minyak dengan sangat cepat. Katanya harga minyak akan potensi naik, melebihi asumsi
di dalam APBN. Saya katakan berdoa aja. Karena hanya doa dan ikhtiar kita secara internal yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak bisa berharap pada negara lain dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Hampir semua negara juga memikirkan tentang negara mereka. Hampir semua. Nah, terkait dengan ini, kita doakan aja agar perang ini selesailah. Supaya harganya bisa stabil. Dari $68 sekarang ya. Kemarin sudah di 78-79 kemarin. Berapa? 67 sekarang. Wah, ini semakin baik lagi gitu. Nah, tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa dinamika di Timur Tengah sampai dengan tadi saya berangkat ke sini, saya mengikuti perkembangannya dengan jaringan yang saya punya. Masih dinamis, naik turun. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Total ada 4 topik yang dibahas oleh jajaran menteri dan presiden. Salah satunya adalah membahas dampak kondisi global perang Iran-Israel. Rapat ini diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Panglima TNI, dan Kapolri. Selain itu ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menkom DG Mutia Hafidz yang juga ikut dalam rapat ini. Presiden Prabowo juga telah menyiapkan langkah strategis untuk memitigasi dampak kondisi global. Sebelumnya viral di media sosial pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meramalkan perang yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada bulan April yang lalu. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, iya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perang Iran-Israel yang membuat Selat Hormuz terancam ditutup. Puan mengimbau kedua negara menahan diri dan memperingatkan kenaikan harga minyak mungkin saja terjadi. Puan Maharani memperingatkan semua pihak atas dampak konflik antara Iran-Israel, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak global. Puan meminta pemerintah memitigasi hal itu dan mengurangi resiko dengan membahas perihal APBN perubahan tahun depan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pertama, bahwa posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif. Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami menghimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai, karena akan menyebabkan yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak. Kemudian kedua, apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan, ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri, begitu juga negara-negara lain untuk menghimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terus membenahi internal di tubuh TNI untuk menjawab tantangan geopolitik yang semakin dinamis. Panglima juga berpesan kepada seluruh anggota TNI untuk menerima setiap perubahan, termasuk kondisi peperangan yang saat ini terjadi antara Iran dan Israel.
Jadi saya ke dalam dulu, saya benahi untuk TNI profesional, harus well paid, kesejahteraannya harus baik, well trained, harus dilatih dengan baik. Sekarang ada kebijakan dari sana, dari saya bahwa setiap pendidikan harus menembak 1000 butir, ya, sehingga untuk mereka lebih profesional, well organized, merubah organisasi supaya organisasi yang kita bentuk bisa menjawab tantangan masa depan yang sekarang secara geopolitik geostrategis kan sangat dinamis. Apakah ada arahan khusus sendiri terkait dual politik? Ya, kita harus siap dengan menerima setiap ada perubahan. Para perwira harus menjadi perwira yang harus siap menerima perubahan. Jadi kita harus merubah pola pikir, pola tindak. Jadi doktrinnya harus kita rubah dengan